Salam jumpa para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, secara khusus umat Paroki Administrasi Santa Maria La Salette Juwana yang pada hari ini akan mendengarkan Triduum yang kedua dalam rangka memperingati Pesta Pelindung Santa Maria Salette sebagai pelindung Paroki Administrasi Juwana. Marilah kita ingin mempersiapkan Triduum yang kedua ini dengan tema berdoalah lebih baik. Untuk itu marilah kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, bagi kami kesatuan dan kedekatan denganmu adalah harta karun yang paling berharga, yang mengatasi segala harta milik yang ada pada kami. Dengan teladan Yesus, Putramu, meskipun sesibuk apapun selalu memberi waktu dan hati untuk berkomunikasi denganmu, maka biarlah roh-Mu menuntun kami untuk tekun berdoa dan giat berusaha demi kedatangan kerajaan-Mu serta demi keluhuran nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebelum kita merenungkan bahan dari Triduum yang kedua, Romo ingin membacakan dua sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan yang pertama diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 13 sampai 22. Saudara-saudara, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah.
oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan, karena ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada para murid untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita coba renungkan bersama, kita cari apa yang menjadi inspirasi iman bagi kita dengan dua bacaan yang baru saja kita dengarkan. Bacaan pertama dari surat Petrus. Petrus ingin mengatakan bahwa rajinlah berbuat baik, sekalipun kamu mengalami penderitaan. Jangan takut dan janganlah gentar. Yang penting adalah kuduskanlah hatimu. Bertanggung jawablah atas apa yang kamu kerjakan. Bersikaplah lemah lembut dan milikilah hati nurani yang murni. Maka sebetulnya Petrus mau mengajak kita semua agar kita menjadi benteng, diri kita menjadi benteng bagi orang-orang yang mau mencelakakan kita. Bandingkan Kristus yang wafat untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan serta kelemahan kita, supaya kita memperoleh hidup. Kita diajak untuk hidup di dalam roh yang akan memberikan buah-buah roh.
yaitu roh kesabaran dan roh perjuangan yang terus-menerus untuk mendengarkan suara Tuhan dengan bantuan rohnya yang telah dicurahkan lewat pembaptisan kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan semakin jelas siapakah aku ini, orang yang sudah dibaptis dan jadi pengikut Yesus Kristus. Dalam Injil, tadi kita mendengarkan bagaimana Lukas ingin menegaskan kepada para muridnya supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Yesus memberikan suatu perumpamaan. Demikian perumpamaan itu. Ada seorang janda yang terus-menerus datang kepada seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah, dan juga yang tidak menghormati siapapun juga. Nah, si janda rupanya mengalami penolakan dari si hakim. Tapi si janda tetap memiliki harapan Kristiani yang kuat. Dia terus-menerus datang ke hakim itu tanpa malu dan tiada jemu-jemunya. Apa yang terjadi? Rupanya hakim itu akhirnya mengabulkan permohonan si janda untuk menyelesaikan perkaranya. Tetapi apa yang dikatakan hakim itu? Ya, baiklah, kuselesaikan perkaranya, daripada akhirnya ia menggangguku dan akhirnya menyerang aku. Namun alhasil adalah bahwa si janda itu perkaranya diselesaikan oleh si hakim yang lalim itu. Apa sebetulnya yang menjadi tujuan si janda itu dengan terus-menerus berseru kepada hakim itu, walaupun sudah tahu bahwa hakim itu menolak? Rupanya ketaatan, kesetiaan, ketekunannya, dan tidak memiliki rasa malu untuk terus-menerus memohon kepada si hakim itu. Inilah menjadi satu kekuatan bagi si janda itu, dan akhirnya perkara si janda diselesaikan. Berarti oke. Nah, maka Allah sesungguhnya mau membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berdoa kepadanya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus-menerus, tiada hentinya. Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu. Ia segera memberikan apa yang dimintanya. Maka lalu muncul pertanyaan. Dari pihak Allah, apakah ada iman di bumi, di hati kita masing-masing saat kita berdoa kepada Tuhan? Atau apakah ada iman di akhir hari nanti saat anak manusia datang untuk kedua kalinya? Jika ya, keselamatan maka akan diberikan kepadanya. Maka doa sebetulnya adalah merupakan kekuatan hidup kita. Doa yang mudah dilakukan, hanya kadang sulit juga untuk mengungkapkannya. Doa adalah pondasi dan dasar dari kekuatan hidup kita sebagai orang beriman. Maka kita perlu membiarkan diri agar Allah Bapa bekerja serta memberikan petunjuk dan arahan kepada kita. Itulah doa hening. Kita ingin menangkap insight-insight, pesan-pesan dari doa hening kita. Dan kita perlu memiliki sikap iman yang kuat dan juga sikap yang pasrah total bahwa kehendak dan keputusan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka berkaitan dengan Triduum Santa Maria La Salette hari yang kedua, marilah kita melihat kembali
bagaimana dialog yang terjadi di antara Maria yang menampakkan diri di La Salette pada hari Sabtu siang tanggal 19 September 1846 dengan dua anak yang bernama Maximin Giraud berusia 11 tahun dan Melanie Calvat yang berusia 14 tahun di pegunungan Alpen, Perancis. Nah, siapa Melanie Calvat itu yang berusia 14 tahun itu? Dia sesungguhnya adalah seorang dari 8 bersaudara dan berasal dari sebuah keluarga yang miskin dan harus mulai bekerja ketika usianya 7 tahun. Kita bisa bayangkan kayak apa seperti itu. Apa yang bisa dia kerjakan? Ia tidak bersekolah, hanya tahu sedikit saja mengenai katekese, dan dia jarang ke misa dan nyaris tidak dapat mendoakan doa Bapa Kami dan juga doa Salam Maria. Begitu pula Maximin Giraud yang berusia 11 tahun, yang ibunya telah meninggal dunia dan tidak cocok lagi dengan ibu tirinya. Maka dia hanya punya sedikit saja pendidikan agama dan tidak bersekolah. Nah, maka terjadilah dialog antara Maria dengan kedua orang itu. Maka ketika Maria menjumpai mereka, Maria mengatakan, "Datanglah kepadaku anak-anakku, janganlah kalian takut. Aku ada di sini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Jika umatku tidak taat, aku akan harus terpaksa melepaskan lengan putraku. Lengannya yang begitu berat, begitu menekan, hingga aku tidak lagi dapat menahannya." Nah, itulah kiranya apa yang terjadi. Maria memanggil kedua anak itu. Dan pada satu saat, Maria bertanya lagi kepada anak-anak itu, "Adakah kalian berdoa dengan baik, anak-anakku?" "Tidak. Kami nyaris tidak pernah berdoa sama sekali," gumam mereka. Baik Maximin maupun juga Melanie. Dalam gumamnya dia mengatakan, "Kami nyaris tidak berdoa." "Ah, anak-anakku, sungguh amat penting memanjatkan doa siang dan malam maupun pagi. Apabila kalian tak punya cukup waktu, setidak-tidaknya daraskanlah 1 Bapa Kami dan 1 Salam Maria. Dan apabila memungkinkan, berdoalah lebih banyak." Nah, cuplikan dari kisah penampakan Maria di La Salette ini rupanya juga membuat kita diajak untuk bisa berdoa lebih banyak dan lebih baik. Dan hendaklah doa itu keluar dari iman yang kita miliki, walaupun hanya sebesar biji sesawi. Tetapi iman yang keluar, doa yang keluar maksud Romo akan dikabulkan. Karena apa yang kita mohon adalah sesuai dengan yang apa Allah kehendaki. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba merenungkan dalam hidup kita sehari-hari, adakah waktu kita untuk berdoa? Dan apakah kita berdoa dengan iman yang Allah curahkan dalam diri kita, melalui rohnya dan roh yang membimbing kita dalam berdoa? Tentu Anda punya pengalaman masing-masing mengenai hal ini. Tapi yang jelas bahwa doa merupakan suatu hal yang penting dan pokok bagi kita, sehingga kita bisa mewujudkan doa-doa kita di dalam karya-karya yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dua firman yang kita dengarkan ini sungguh-sungguh menggerakkan kita semua untuk berdoa lebih baik dan berdoa lebih banyak. Sampaikanlah pesan ini kepada semua orang yang Anda jumpai, sehingga akhirnya sungguh Maria
akan tetap bisa menahan lengan putranya. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, sekarang kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita setelah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan ini. Ya Allah, setelah kami mendengar seruan pertobatan Bunda Maria di La Salette, bergemalah sabdamu sendiri di lubuk hati umatmu, bahwa Engkau sabar menanti kami untuk pulang kembali kepadamu. Kini berkenanlah mengindahkan doa-doa hamba-Mu. Semoga berkat Roh yang membuka pintu hati kami, beserta tabir kebaikan yang semu, kami lebih berusaha untuk melakukan sabda-Mu, bukan hanya untuk mendengarkan, apalagi untuk melupakannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Terkesan akan teladan Kristus Putra-Mu, kami akan melatih diri kami untuk menguasai dan mengendalikan diri, teristimewa pada saat mengalami kesulitan, tantangan, dan godaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas rangkaian cobaan yang menguji kemurnian iman, mendewasakan kualitas pribadi, sekaligus merupakan kesempatan penuh rahmat untuk belajar lebih mengerti kesukaran dan penderitaan orang lain. Kuatkanlah kami agar tetap rajin berbuat baik, meskipun harus menderita sengsara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu yang menjadi sempurna, justru dalam kelemahan kami mau memperjuangkan sikap berdamai dengan diri kami sendiri, dengan-Mu dan dengan sesama, terutama dengan mereka yang memusuhi dan menyakitkan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tergerak oleh tangis kelembutan hati dan cinta Bunda Maria, kami ingin mewujudkan pertobatan dengan lebih tekun berdoa, bersikap keras terhadap diri sendiri, tetapi lembut terhadap orang lain, agar damai di bumi makin menjadi kenyataan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita panjatkan juga di dalam hati kita masing-masing doa yang akan saudara sampaikan kepada Bapa. Entah doa apapun yang ingin saudara sampaikan, Tuhan dengarkanlah doa kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Allah ungkapan syukur, niat baik dan permohonan umat-Mu. Turunkanlah embun ampun-Mu dan limpailah mereka dengan cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kini akan kita akhiri Triduum hari yang kedua dengan tema berdoalah lebih baik dengan doa penutup. Bunda kami dari La Salette, Bunda kami yang terkasih, terpujilah Engkau di antara semua wanita. Bunda kami dari La Salette, pewarta belas kasih ilahi,
terpujilah Engkau di antara semua wanita. Bunda kami dari Lasalet, penopang harapan keselamatan kami, terpujilah Engkau di antara semua wanita. Dengan lembut Engkau mengingatkan kami akan sengsara Yesus. Doakanlah kami yang memohon perlindungan-Mu. Dengan kata-kata keibuan-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bertobat dan berdoa. Doakanlah kami yang memohon perlindungan-Mu. Engkau penuh perhatian kepada orang kecil, miskin, dan berdosa. Doakanlah kami yang memohon perlindungan-Mu, perawan dari Lasalet, Bunda Penyelamat. Bantulah kami agar hidup selaras dengan perintah Putra-Mu. Perawan dari Lasalet, Bunda Gereja, bangkitkanlah kembali semangat hidup Kristiani dalam umat-Mu. Perawan dari Lasalet, Bunda Rekonsiliasi, mohonkanlah anugerah pertobatan rekonsiliasi pada keluarga kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan demikian maka Triduum hari yang kedua dengan tema berdoalah lebih baik sudah selesai. Maka Romo ingin mengakhirinya dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga saudara sekalian, karya, hidup, aktivitas saudara, dan juga usaha kita bersama untuk bisa berdoa lebih baik dan lebih banyak. Setelah orang-orang yang kita doakan selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian maka selesailah Triduum hari yang kedua dengan tema berdoalah lebih baik. Pergilah, Tuhan memberkati. Amin.